Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar meneladani sosok tokoh Aisyah, salah satu tokoh Aisyah yaitu Nyai Siti Hayyinah. Nyai Siti Hayyinah lahir di Yogyakarta pada tahun 1906. Beliau merupakan putri dari seorang pengusaha batik bernama Haji Maju yang beliau juga seorang ulama serta tokoh Muhammadiyah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan religius yang sangat baik. Pada tahun 1953, beliau menikah dengan salah satu tokoh Muhammadiyah juga, seorang guru yang berasal dari Banjarmasin bernama Muhammad Muwardi Mufti dan dikaruniai 7 orang anak. Nyai Siti Hayyinah sangat memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Kehidupan Siti Hayyinah penuh dengan semangat untuk membela kaum perempuan dan memberikan mereka akses kepada pendidikan yang layak sebagaimana cita-cita gerakan Muhammadiyah yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan serta Siti Walidah. Beliau merupakan salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan serta Nyai Siti Walidah. Nyai Siti Hayyinah sangat aktif di Aisyah, baik mulai pernah menjadi sekretaris, bahkan 5 kali dipilih sebagai pimpinan pusat Aisyah. Mulai tahun 1946, 1953, 1956, 1959 serta 1962. Pada waktu itu, di tengah situasi bangsa Indonesia yang sedang mengalami banyak perubahan sosial dan politik, dalam masa kepemimpinannya beliau berhasil mempertahankan dan memperkuat peran Aisyah sebagai pelopor dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Beliau juga aktif di Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian atau BP4. Beliau juga aktif di Organisasi Wanita Indonesia. Kiprahnya sangat luar biasa dalam Aisyah. Beliau dalam kongres pertama perempuan di Indonesia, se-Indonesia, itu pada tanggal 22 Desember 1928. Beliau merupakan presentator dari Aisyah dalam kongres bersama Nyai Siti Munjidah. Di mana pada kongres tersebut, kongres yang perempuan pertama kali di Indonesia, yaitu merupakan penanda persatuan bagi wanita Indonesia dalam kesadaran serta dalam rangka mewujudkan kesadaran kebangsaan dalam meningkatkan derajat perempuan di Indonesia. Salah satu kontribusi beliau dalam Aisyah yaitu memperluas jaringan sekolah-sekolah Aisyah terutama di daerah-daerah pedalaman. Beliau melihat banyak pendidikan bagi perempuan tidak hanya penting bagi peningkatan intelektualitas, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter yang kuat dan mandiri. Selain itu, beliau juga berperan dalam Aisyah pada bidang sosial, terutama dalam bidang kesehatan. Beliau mendirikan klinik-klinik Aisyah dan juga sangat memperhatikan pada kaum duafa.
Selain itu, di bawah kepemimpinan beliau, Aisyah terus memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam dengan semangat yang moderat dan inklusif. Nyai Siti Hayyinah percaya bahwa perempuan harus berperan aktif dalam pembangunan umat dan bangsa, namun tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam yang mulia. Keteladanan Nyai Siti Hayyinah terlihat dari keteguhan hatinya dalam memimpin dengan penuh kesederhanaan. Meskipun posisi penting dalam organisasi besar seperti Aisyah, beliau mengedepankan prinsip hidup yang sederhana dan selalu mendahulukan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dedikasinya dalam berkhidmat kepada umat menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa perjuangan dalam dakwah tidak mengenal pamrih dan harus dijalankan dengan sepenuh hati. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sosok Nyai Siti Hayyinah kita belajar tentang pentingnya peran perempuan dalam Islam. Beliau mengajarkan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam masyarakat, terutama melalui pendidikan dan kesehatan dan sosial serta terutama kesehatan. Keteguhan dan kesederhanaan menjadi teladan bagi kita dalam berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan. Semoga kita dapat meneladani sosok Nyai Siti Hayyinah, memperkuat peran kita dalam persyarikatan dan terus berkontribusi dalam kemajuan umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada pagi hari ini. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.